warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, nyawa telah dapat dikumpul, yaitu di kabilah Aceh Sepakat. Aceh Sepakat mulai daripada Cepidi sampai ke Kuala Sempang. Jadi kalau daripada Aceh sampai ke Singkil tidak sepakat. Di mana pada malam ini juga hadir Bu Fitra Haji Nurati Wali dan para majelis guru Darussalam, dan ada istilah gubernur Tasawuf Lampur dan Tengku Muhammad Sayyidi sesepuh adalah bahasa pun yang belum dia masih tembaga para hadirin, anak-anak kami semua masih tinggal belajar Darussalam, yaitu saya memberitahu bahwa Abu yang Mundawali, Syekh Mundawali itu siapa? Di dalam sejarah beliau lahir di Monokoro, kemudian beliau mengaji yaitu di Pasar Lama, di awal pada Tengku Muhammad Ali Lampisang, kemudian belajar ke Mampidi pada Abu Syekh Mur, kemudian lanjut belajar ke Aceh. Dan Aceh beliau belajar sebentar yaitu pada Haji Sampung Kali. Lalu beliau mendalami yaitu dalam pembacaan Al-Quran, yaitu makhraj dan tajwid pada Tengku Hasbullah Jundapuri. Kemudian beliau diutus oleh Pusat Persatuan Ulama Aceh untuk belajar beliau ke Sumatera Barat. Beliau belajar di Darul Islam, dan kebetulan Profesor Dr. Muhammad Yunus dari Mesir baru pulang membuat sekolah di Padang. Tapi beliau tidak lama belajar sana. Kemudian beliau itu berteman dengan seorang tengku yang di Muaro, tentunya sudah lama, sudah tak kenal lagi namanya. Lalu beliau kawin yaitu dengan Umi Haji Rasimah, itu ibunya daripada Ibu Dewali. Kemudian beliau itu penyambung pelajaran ke Jaho pada ayahnya ayahnya Umi Haji Rabi'ah Jamil, yaitu Syekh Jamil, nenek daripada Abu
beliau naik haji ke Mekah. Jadi yang naik haji ke Mekah itu dengan Umi Haji Rabi Ajami. Jadi Umi Haji Raja Jamil menceritakan pada saya, itu ayah kamu itu, orang-orang Mekah hormat kepada beliau, padahal orang tidak kenal padanya. Tapi begitu dicium tangan, diberikan duit, uang, orang-orang Arab. Jadi kemuliaan ayah kamu itu bukan hanya di Sumatera Barat Aceh, tapi di Mekah juga dimuliakan. Jadi beliau juga dapat untuk sekedar mendengarkan pengajian dari Tengku Guru Syekh Muhammad Ali Maliki. Tidak lama beliau pulang ke Sumatera Barat. Pada tahun 1940 pulang lagi ke Aceh. Lalu beliau sebelum pulang ke Aceh, beliau mengambil tarekat Naqsyabandi kepada Tuan Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Karena beliau ini dilihat oleh ulama-ulama Sumatera Barat, terlalu pemikiran beliau, idrak beliau kuat sekali. Jadi Sumatera Barat beliau berjuang untuk memperjuangkan akidah Sunnah melawan akidah Wahabi, dan untuk mendirikan mazhab Syafi'i ini pada jamaah di Sumatera Barat yang tidak bermazhab lagi, anti mazhab. Jadi karena idrak hafalan beliau terlalu kuat, makanya oleh ulama-ulama Sumatera Barat jangan terlalu almarhum ini berpegang kepada ilmu dan amal. Jadi beliau dianjurkan untuk pergi suluk kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Jadi suluk beliau benar-benar suluk. Sampaikan oleh Kiai Maksum pada saya, Tuan Syekh, tuan daripada Syekh Abdul Kampari, itu ayah kamu itu dengan saya dekat-dekat tempat suluk lembu. Tapi beliau tidak tidur malamnya, terus berzikir, saya kalah. Makanya kami sebelum suluk daftar mursyid daripada Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Makanya setelah demikian beliau pulang lagi ke Sumatera Barat, lalu ke Aceh. Jadi kawin lagi, itu kawin dengan ibu saya di Palu. Kemudian membuat daerah di Palu. Kemudian tidak lama setelah itu tahun 1942 beliau membuat pesantren ini. Pesantren ini payah dalam payahnya. Maka oleh almarhum Buya mengembangkan tarekat Naqsyabandi. Jadi banyak daripada masyarakat yang masuk tarekat bersuluk. Jadi ahli-ahli suluk belum kuasa menimbun payah. Jadi tertimbullah payah ini. Kebetulan Allah mengeluarkan banyak batu di tepi pesisir bergunung. Jadi dibawa dengan kepala, maka timbullah payah sedikit demi sedikit. Para hadirin sekalian, makanya kekuatan tarekat dan suluk itu penyebab terkenalnya almarhum Abi Ahmad Ar-Rafi. Di samping juga beliau sangat asik di dalam ilmu, dalam membaca kitab dan juga melihat nas-nas mengenai hukum untuk memfatwakan isi kitab. Jadi beliau di luar kepala untuk menyampaikan nas mengenai masalah hukum dari kitab. Beliau dapat
menyampaikan nomor kitab, nomor halaman kitab, nomor halaman kitab bulan. Ini hukum baik dalam mali atau dalam kita ini. Kemudian Nabi Sakti mengatakan pada saya, Allah besar, kalau ayah kamu itu dengan saya mengenai idrak itu kami kejar-kejaran, tapi mengenai hakikat saya telah. Jadi beliau itu zabit Jadi di dalam mengenai dengan isi kitab mengenai dengan positif dan mantek mereka beliau sangat mahir. Jadi beliau Haji Mudawali ini yang beliau lakukan sehari-hari yaitu beribadah. Jam 5 pagi itu sudah keluar ke daerah, salat berjamaah, kemudian berwirid, kemudian mengajar. Jadi beliau sangat peduli kepada mengajar. Jam 7:30 masuk keluarganya kecil-kecil, saya Mudi, saya Harunali Menji. Jam 9 masuk pula rombongan Abiyah Mawardi Wali. Sampai jam 10 atau jam 11 itu masuk pula itu partai Abiyah Mawardi Wali, termasuk Tumin, Abdullah Tanah Merah, Pak Aziz. Tadi waktu beliau hanya tidur sebentar pada jam 12, kemudian bangun lagi, salat, kemudian mengajar lagi. Jam 2, jam 3 sampai jam 4, kemudian salat, berwirid, kemudian jam 5 atau setengah 6 baru pulang ke rumah. Jadi beliau sangat istiqamah di dalam beribadah dan dalam penantian beliau kepada ilmu untuk diajarkan. Jadi beliau yang menjadi sangat istiqamah di dalam syariat dan di dalam tarekat, di dalam mengamalkan, di dalam berkemauan untuk hudur di hadapan Allah. Makanya kalau saya lihat kami daripada anak-anak beliau ini tidak ada seperti beliau. Dia tidak sombong, dia tidak terlalu cinta kepada dunia, umur biasa. Dia peduli, dia benar ucapan dan perkataan. Jadi dia tidak melakukan maksud, baik maksud lahir dan maksud batin orang yang bertakwa. Dan ketiga, tidak terhijab Allah oleh alam, tidak terhijab Allah oleh dirinya. Jadi maknanya, sekalipun dia melihat alam, melihat makhluk, terlihat dia keberadaan Allah. Umpamanya dia melakukan apa yang dia lakukan, walaupun dia melakukan, dia terlihat itu datang dari Allah, dari taufik dan inayah Allah, tidak hanya pada dirinya. Itu orang-orang. Makanya untuk syarat yang ketiga ini tidak terhijab Allah oleh alam, oleh dirinya, maka disinilah ajaran tasawuf dan kesucian. Tasawuf dan kesucian yaitu di samping berjalan kemauan kita untuk hadir di hadapan Allah, ada yang bertarikat lah, bertarikat dia mengamalkan zikir supaya hudur hati kepada Allah. Dalam kita berzikir, mata lihat kita sifat-sifat kebesaran dan kebagusan Allah, makanya kita dekat dengan Allah.
Oleh karena itu tidak terhijab oleh alam, oleh diri kita ini keberadaan Allah. Jadi cahaya masuk, kasih sayangnya terlihat pada batin kita, kehebatannya, maka hilang yang lainnya. Masuk itu dikatakan ajaran kesucian, ajaran hakikat. Hilang lainnya hanya dia. Itu yang dimaksud dengan makrifat. Dengan makna bukan kita sudah menjadi Allah, tetapi kita hilang di dalam wujudnya, hancur rasa diri kita karena kita terlalu asyik dan rindu merasa dekat dengan Allah. Kita lupa kepada lain Allah. Jadi ini yang diajarkan dalam ilmu kesucian, ilmu hakikat dan makrifat. Jadi para hadirin, di waktu saya mengangkat ilmu ini banyak sekali tuduhan yang terpelanggan. Kadang-kadang wujud jin adalah wujud Allah, kanji ku Allah, insan kami kanji ku Allah. Ini tuduhan. Jadi yang belum dapat diamalkan Aceh sepakat. Aceh sepakat? Aceh sepakat Sigi, Aceh Utara, Aceh Timur, langsanya yang dalam agama kemudian ajaran kesucian atau jalan hakikatnya bahwa telah merusak, memperbalikkan akidah. Tahukah Anda akidah Ahlussunnah ini? Makna akidah Ahlussunnah ini kita beriman kepada Allah dan sifatnya, beriman kepada Nabi dan sifatnya. Kemudian bedanya dengan Jabariyah bahwa usaha kita tidak memberi bekas dalam perbuatan ikhtiari. Yang memberi bekas adalah perbuatan Allah, tapi kita berusaha. Tapi yang bisa merubah, mendiamkan, menggerakkan adalah perbuatan Allah. Jadi itu akidah Ahlussunnah. Beda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah seolah tidak ada usaha pada kita, itu dari Allah semua. Tidak ada istilahnya qudrah hadisah. Jadi berbeda juga dengan Mu'tazilah. Kalau dalam perbuatan ikhtiar ini pekerjaan kita tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Akidah Ahlussunnah, kita tahu bahwa akidah yang dimaksud akidah, kita harus tahu hukum akal, wajib, mustahil, harus. Untuk menetapkan keberadaan Allah dan sifatnya adalah dengan akal dan nakal, dengan burhan dan dengan dalil Al-Quran dan Hadis. Jadi ini yang kita pelajari di pesantren, mulai kitab Matan Sanusi sampai Umur Barahin Dusuki. Itu adalah untuk menurunkan akidah Ahlussunnah, untuk mengetahui sifat Allah yang wajib, mustahil, mengetahuinya dengan dalil akal dan nakal. Jadi bila mana akidah Ahlussunnah ini hanya sekedar ilmu dan akal, makanya keberadaan Allah itu belum bercahaya dalam hati. Maka kita perlu bertasawuf, menjalankan kemauan pada Allah, termasuk tarikatnya, untuk hudur di hadapan Allah. Maka akidah Ahlussunnah ini bercahaya kepada hati kita, kepada batin kita. Ini ada istilahnya di dalam tasawuf mengenai nafsu. Jadi ada istilahnya nafsu ambara, nafsu yang dianya itu ke dunia ini berbunga-bunga. Dia mengendaki dialah yang kaya, dialah yang hebat, dia punya harta untuk mencari kesenangan hidup walaupun dengan jalan haram. Tetapi karena terus dia menjalankan kemauan dengan akidah yang ada pada batinnya, rasa dekat Allah, makanya kecintaannya dalam batinnya di dunia ini sudah mulai berkurang. Jadi itu kalau akidah Ahlussunnah terletak pada nafsu mutmainnah,
maka nafsu ini telah dapat dikuasai. Artinya hawa nafsu ini, hawa itu adalah nyawa nafsu, tidak akan hidup lagi hawa. Keinginan kepada lain Allah tidak ada hidup lagi, cuma hanya keinginannya hanya kepada Allah. Karena dia tahu harta, benda, pangkat, kedudukan punya Allah. Untuk apa kita ingat lainnya? Kepada orang yang punyanya saja. Maka dia senang untuk beribadah, baik sembahyang berjamaah, senang, dan kemudian berakhlak yang mulia, dia sabar, hatinya rendah, artinya tidak ada ego, tidak memperlihatkan ilmu kehebatan. Lalu dia bisa berakhlak kemudian. Jadi kalau kita ego, kita lihat kita ilmu kita, kepintaran kita tidak bisa berakhlak yang mulia. Kita harus terlihat bagi kita dalam amur, dalam tempat yang hina. Makanya ucapan kita ikhlas, perbuatan kita ikhlas. Kita tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang. Walaupun kita alim, kita sama derajat kita dengan orang jahil dalam perasaan kita. Bahkan orang jahil itu lebih tinggi kedudukannya. Ini akhlak. Jadi saya mengharapkan supaya guru-guru dosa ini dapat berakhlak baik, supaya dia dapat gaul dengan masyarakat, orang awam, orang jahil, orang fasik, orang maksiat, supaya mereka itu dapat dibawa oleh Allah Subhanahu. Karena seolah-olah Anda sudah punya ilmu, Anda sudah pandai baca kitab, itu sudah segala-galanya. Saya teringat penyampaian daripada Dr. Hamdi di Bangpada kepada Aceh. Dia adalah dosen di Al-Azhar. Dia mengatakan apa yang dikatakannya, semua ibadah yang kita lakukan ujungnya akhlak. Walaupun kita beribadah, sembahyang berjamaah, berzikir, tapi kalau akhlak tidak tercapai, berarti ibadah itu kurang benar. Coba kita lihat pada perintah salat aja. Kita diperintahkan oleh Allah sembahyang, aqimus shalah, dirikan oleh akan sembahyang. Tapi ujung daripada penyampaian, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat menghentikan kita daripada berbuat keji dan berbuat munkar. Itu akhlak. Ini kata Dr. Hamdi. Kita disuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kamu dapat bertakwa. Itu akhlak. Jadi apapun ibadah yang diperintahkan ujungnya. Jadi ibadah itu dengan ilmu kita bisa beribadah. Tapi kalau kita tidak dapat mencapai akhlak yang baik, maka ibadah kita itu kurang. Akhlak kita beradab, kita jaga batas. Siapa yang kita harus hormati, yang telah berbuat jasa kepada kita. Jadi kita harus bersyukur. Jadi saya lihat guru-guru saya ini adab akhlak itu kurang. Itu adab akhlak guru-guru Darussalam yang dahulu, bukan guru-guru Darussalam yang sekarang. Telah ditempa dia kemudian adab akhlaknya sudah bagus. Kalau guru-guru Darussalam, ramai ya adab akhlak. Doktor Profesor Fakhruddin Malaysia mengatakan Islam bisa berkembang di Nusantara termasuk Aceh dengan pendekatan tasawuf. Dengan pendekatan tasawuf Islam ini bisa tumbuh dan berkembang baik di Jawa dan di Aceh. Maka tetapi sekarang di pesantren-pesantren ini mengenai tasawuf kok kurang dipelajari, kurang diamalkan, kurang dilatih. Pada tasawuf itu untuk menumbuhkan akhlak yang bagus, untuk hati di hadapan Allah.
Jadi makanya untuk mencapai takwa ini, supaya yang terhijab Allah oleh alam, oleh diri kita, nanti kita betul-betul dapat mengamalkan tarekat. Makna suluk, tahukah Anda makna suluk? Terputus sangkutan kita kepada lain Allah, itu makna suluk, hasil suluk. Suluknya menjadi munafis, tapi belum terputus sangkutan hati kepada Allah, nak getah nabi itu. Tidak sah. Suluk untuk supaya terputus sangkutan hati kita kepada Allah, termasuk kepada diri kita, supaya kita bersambung dengan Allah untuk mendapatkan ma'rifat. Itu banyak ngaji kita lihat, banyak munafik lah, kurang 3 hal ini. Ini supaya kita minta nanti apa namanya petua dari Abu Muadi. Jadi oleh karena itu, setelah menjalani tarekat untuk mendapatkan hakikat dan makrifat, makrifat saya Allah ada zahir dan batin kita, supaya kita bisa hidup dengan Allah di dalam melakukan apa yang kita lakukan. Maka apapun yang akan kita lakukan dibantu oleh Allah. Para anak-anak pelajar Darussalam, bagaimana juga Anda ketahui, saya lama di Darussalam sebagai pengganti, tapi yang diangkat belum pernah ada, cuma pengganti ya, tidak ada orang dari Darussalam. Jangan aja, saya juga banyak murid, tapi saya pening, takut masa depan, takut masa depan. Maknanya kalau saya tidak Darussalam, saya tidak dapat duit, tidak bisa dapat belanja, sehingga berhenti dari Darussalam ini saya pening. Hari pergi mengajian udah DPR lah, inilah mencari asbab. Tetapi setelah saya mendapatkan ilmu cara artinya agak lumayan sedikit mengenai tasawuf ini, maka saya dimudahkan oleh Allah SWT. Dengan makna saya bisa terbang kemana-mana. Kita terbang kemana-mana. Ini mau terbang lagi ini ke Uzbekistan, kita keluar lagi ke Rusia, bukan hanya terbang ke Kuala Lumpur, Singapura. Itu semua berkat ajaran tasawuf dan kesucian. Padahal ilmu tasawuf dan kesucian ini mudah sekali, tidak sulit. Anak-anak bisa dapat. Contoh begini, anak-anak pernah kan mengajukan, pernah kan anda main layang-layang, pernah. Jadi waktu awal layang-layang itu kita pegang dengan tangan, berarti teringat layang-layang. Ini yang pertama. Lalu waktu layang-layang itu naik, layang-layang itu naik, mata kita kepada layang-layang, mata kita, teman-teman yang di samping kita tidak ingat lagi, tidak ingat, hanya layang-layang. Waktu layang-layang itu melenggok-lenggok, anda tahu kalau melenggok-lenggok? Pada diri kita lupa, terbawa, hanya lupa, bukan dia pada teman, tetapi pada diri kita lupa. Itu kepada layang-layang, begitu juga kita dalam beribadah kepada Allah. Sebenarnya kita membaca Fatihah, ini rukun yang kita lakukan, kita rukuk dan sujud, ya kan? Ini adalah perintah Allah, cara-cara melakukannya begini. Kemudian berjalan kemauan kita, tidak lagi kita kepada pekerjaan kita berjalan kepada Allah. Dengan makna
nikmat pemberian Allah begitu banyak pada kita, sehingga terlihat kita kasih sayang Allah. Dan juga gerak diam kita ini datang dari siapa? Dari Allah. Rukuk sujud datang dari siapa? Kita bisa bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Maka hati kita itu berjalan untuk duduk di hadapannya. Jangan hanya Anda ingatan Anda kepada Fatihah saja, itu sudah salah. Kepada rukuk saja, berarti Anda bersama ibadat, tidak bersama Allah. Jadi kalau kita meningkat, kita tidak bersama ibadat. Di dalam kita beribadat, tetapi kita bersama dengan orang yang memerintahkan ibadat, yaitu Allah. Jadi kalau kita lihat, kita ingat sifat-sifat kebagusan dan kebaikan Allah. Jadi kita lupa kepada lain Allah, termasuk diri kita. Karena yang menggerakkan, yang mendiamkan itu Allah, bukan lagi kita. Kita sudah jadi di remote, maka kita sudah enteng dan mudah untuk melakukan ibadah. Karena kita sudah bersama Allah, Allah membantu kita. Tidak teringat lainnya, diri kita hilang, itu kita bermakrifat. Teringat Allah, lupa lainnya, cahaya mana masuk dalam hati kita, itu berhakikat. Sambutan hati kita kepada Allah waktu kita beribadah itu dikatakan tarikat. Beribadah itu dikatakan syariat. Tadi ada istilahnya syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Inilah yang disampaikan oleh Al-Quran dalam Al-Widah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu bikumul Islam. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Jadi kalau kita lihat tafsir, agama ini baru sempurna agama yang ada syariat, tarikat, hakikat. Atau dalam istilah lain, agama yang ada Islam, iman dan ihsan. Itu agama yang sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan bagimu nikmatku. Nikmat ini ada dua, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat yang dicapai oleh tubuh. Mana yang nikmat yang dicapai oleh tubuh? Inilah makannya. Makan. Kita datang ke wana-wana, nah boleh baik ni. Nah boleh. Enak mengantuk kau kena cili, apa boleh engkau panjang. Tidak baca banyak mana. Apa ni cakap? Baklung. Kamu kahit kamu di baklung mana? Anak kamu tu dengan berkat Rasulullah karena. Jadi limbeh atau panjang atau tongkoknya nikmat punya, nikmat tubuh, nikmat ini, nikmat jasmani. Tetapi kaitan hubungan kita, sangkutan hati, terlihat kasih sayang Allah, kebagusan, kebaikan Allah, yang begitu cintanya kepada Allah, kita cinta kepada Allah, itu nikmat batin, nikmat rohani. Apa namanya? Jadi nikmat rohaninya terperoleh dengan tasawuf dan kesufian. Nikmat rohani. Jadi nikmat rohani itu lebih besar maknanya, faedahnya dengan nikmat jasmani. Nikmat rohani itu lebih besar maknanya. Kalau nikmat itu datang, kita tambah sehat, kita tambah tenang, kita tambah aman. Tapi kalau nikmat jasmani ini datang, banyak-banyak makan nanti sakit. Darah tinggi lah, macam lah, gula. Jadi nikmat cara batin yaitu makrifat, rahsianya makrifat. Nikmat zahir makanan ini tadi oleh umat Islam sekarang banyak melaki nikmat jasmani, nikmat rohani ini kurang. Padahal nikmat rohani itu nikmat yang abadi, yang abadi, yang dapat kita manfaatkan waktu kita akan mati nanti. Nikmat itu al-ilma, apa namanya, la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim.
pada hari ini tidak ada bermanfaat harta dan anak. Yang bermanfaat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, tidak tersangkut dengan alam, tidak sangkut dengan dirinya. Dia hanya mendapatkan syahid asma dan sifat dan makrifat Allah di dalam batinnya. Jadi dari itu saya mengharapkan kepada pelajar-pelajar dahulu, tolonglah Anda, artinya di samping Anda belajar fikih, akidah, tapi ujungnya tasawuf dan kesucian. Kalau tidak Anda belajar tasawuf dan kesucian, makanya fikih itu dan akidah itu kalau terletak bukan pada nafsu mutmainnah dan nafsu radiyah, makanya akidah itu kurang bermakna. Jadi barangkali penyampaian yang seperti ini saya menyampaikan ini karena sayang kepada guru-guru dosa ini. Sayang saya karena Anda hanya kalau tidak bertaruh sufi, Anda lagi ngaji, lagi ilih, berputar-putar dalam lubang, lagi ilih, berputar-putar. Tapi kalau Anda ada tasawuf sufiah, Anda lagi cicil, bisa terbang ke mana-mana, bisa terbang, bisa terbang ke mana-mana, pulang. Mengalir lepu tak nampak, lepu yang tak kalah. Tapi bila mana Anda bertasawuf sufi, lagi ilih, paling-paling memputar-putar dalam tentang-tentangnya lepu. Dia berputar ilmu. Tapi ada orang sufi diminati, diperlukan di mana-mana. Karena tasawuf ini untuk meningkatkan keimanan kita, supaya kita dapat beriman kamil. Jangan hanya iman nakis, paling kurang iman muridin atau iman khawas. Di dasar iman inilah yaitu ada hubungan ukhuwah, silaturahmi sama kita, dan bisa berakhlak bagus, kita disenangi dan disayangi di mana-mana. Cuma itu tentang penyampaian tentuan yang tentangnya Mbak Ron mau ulun pesantren masalah putih berdasar mana? Mana? Hah? Putih begini yang tidak dulu karena ikan dengan sebab umumnya kedua ilmu tidak lupa di mana betul bu dia perwakilkan dia najib yaitu patah urung yang kabah ramu-ramu si kumandati anak raja pulang berkudu patah tumbuh hilang berganti usaha lama pulang kayak muda-muda. Cuma buat menentik-entik aja lembu ditentang dulu ni bunyinya betul di awal aja sepakat belah dia tas kapi udah ada macam-macam bagaimana ilmu lah ya apa jadi itu ada mana Rabitah alhamdulillah salam harus betul tasawuf. Harus betul ya baik ada jamu dan ada jamu supaya artinya Darussalamnya dan urun Darussalamnya menjadi suri teladan dan yang baik untuk umat. Sekian demikian adzan Allah ya qaimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berarti lah bahwa orang yang mengajarkan karena sudah lah kita tunjuk tahu